Pemirsa, temuan 7 janin dalam box plastik di salah satu kamar kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 Juni lalu masih diselidiki polisi. 7 janin itu ditemukan di kamar kos di Jalan Pacerakang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanya, Kanaya. Ketujuh janin itu kini dibawa tim Dokpol untuk penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan pemilik 7 janin saat ini masih dicari polisi. Diduga ia merupakan penyewa kamar kos yang saat ini telah keluar karena masa sewa kamarnya telah habis. Paket 7 janin yang tersimpan dalam box plastik itu ditemukan oleh pemilik kamar kos. Pemilik kos dan tetangganya curiga dengan bau busuk dari dalam kamar. Dugaan sementara, 7 janin itu merupakan hasil praktek aborsi ilegal. Yang penghuninya katanya informasi dari tuan rumahnya, kita juga tidak tahu toh. Jadi kita ditinggalkan itu kamarnya waktu bulan 12. Tapi selama itu tidak pernah mi datang toh. Tapi selalu mbak cek sama anunya, sama tuan rumahnya. Toh dia bilang, "Ibu jangan minta tolong jangan dibuka itu pintu karena ada barang berharganya temanku." Itu dia yang saya dengar dari informasi dari tuan rumahnya toh. Oh, pengakuannya ini yang punya bangun itu rumah kos. Iya, karena dia kan tidak pernah bayar kamar selama pergi toh. Itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru pasca penemuan 7 janin di sebuah kamar kos di Kelurahan Daya, Kecamatan Pacerakang, Makassar, kita akan bergabung dengan rekan Andi Kumala. Andi, silakan informasi Anda, apakah pemilik ataupun penyewa kamar kos tersebut sudah ditemukan? Ya, Ana, saat ini pasca penemuan 7 jasad bayi atau janin di dalam wadah kotak makan di sebuah kamar kos di Kelurahan Daya, Kecamatan Pacerakan, Kota Makassar. Saat ini aparat kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap penyewa kamar kos tersebut yang saat ini sudah berada di luar kota. Informasinya berada di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan polisi telah melakukan pengejaran untuk mencari tahu apa peran dari penyewa kamar kos ini terhadap janin atau jasad bayi yang telah ditemukan. Dan 7 jasad bayi itu saat ini sudah berada di Bidokes Polda Sulsel, Rumah Sakit Bayangkara. Saat ini diamankan dan dimasukkan ke dalam ruang pendingin di instalasi forensik Bidokes Polda Sulsel RS Bayangkara, Makassar, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan 7 janin yang ditemukan ini yang diduga dari hasil aborsi. Awal dari kasus ini terjadi pada tanggal 5 Juni lalu, di mana pemilik kos di Pacerakang, Kota Makassar menemukan bau atau mencium bau busuk dari dalam kamar kos dan akhirnya menemukan sebuah kardus yang berisi wadah kotak makan yang telah itu juga dibungkus dengan sangat rapi, berlapis-lapis, dibungkus kardus, kemudian dibungkus plastik, kemudian dimasukkan lagi dalam sebuah kotak wadah makan plastik yang kedap udara, namun baunya masih tercium menyengat ke luar. Nah, disitulah timbul kecurigaan dan pemilik kamar kos kemudian melaporkan ke RT setempat dan RT setempat melaporkan ke aparat kepolisian dan aparat kepolisian pun langsung melakukan olah TKP untuk mengevakuasi 7 jasad bayi tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini memang belum ada keterangan resmi yang diberikan terkait bagaimana perkembangan penyelidikan dari kasus ini, baik itu dari Satreskrim Polrestabes Makassar yang menangani kasus ini maupun dari pihak Bidokes Polda Sulsel yang melakukan pemeriksaan terkait janin yang sudah dibawa ke instalasi forensik Bidokes Polda Sulsel. Dan informasi yang didapatkan dari pemilik kos bahwa penyewa kos ini dengan inisial NM merupakan mahasiswa keperawatan yang sudah meninggalkan kamar kos tersebut ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sejak 5 bulan yang lalu. Namun memang sempat terjadi satu kali komunikasi dan pasca hari itu saat ini dengan pemilik kos, sehingga aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran untuk mengetahui apakah dugaan aborsi ini betul dilakukan oleh yang bersangkutan dan di mana ia melakukannya serta dari mana saja asal jasad bayi tersebut. Ya, Ana, begitu informasi sementara yang dapat kami sampaikan dari Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Baik, terima kasih Andi Kumala mengabarkan langsung dari Makassar.